ditopang dengan tafsirul Quran. Mereka menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan belajar Al-Quran. Kemudian mereka juga diberikan bekal kehidupan dengan keterampilan entrepreneur. Namun demikian juga mereka juga disiapkan untuk memiliki pengetahuan umum dengan pelajaran umum, dan juga mereka diberikan bekal kemampuan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris sehingga mereka pun mampu nantinya kelak berdakwah dimanapun mereka berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh kebutuhan santri Pondok Pesantren Nun menjadi tanggung jawab Pondok Pesantren Nun. Semua santri tidak dipungut biaya sedikit pun, baik untuk kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, buku-buku, seragam, pakaian, kegiatan-kegiatan ekstra, dan lain sebagainya. Semua dipenuhi oleh Pondok Pesantren Nun. Setiap yang datang pastilah Allah akan diberikan rezekinya. Jadi kebutuhan santri Pondok Pesantren murni dari kasih sayang Allah yang dilewatkan oleh hamba-hamba terpilih. Mereka adalah para donatur yang tidak tetap dan tidak mengikat. Siapapun boleh mensupport, menyumbang, memfasilitasi dalam bentuk apapun untuk kegiatan santri Pondok Pesantren tanpa harus ada ikatan apapun. Ayah Alif dan Bunda Tri, mereka lah yang membina, mendidik, mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang. Sebutan ayah dan bunda dilekatkan kepada mereka sehingga mereka merasa nyaman seperti keluarga sendiri satu sama lain. Dididik, dibina, diasuh dan dibesarkan untuk mendapatkan pendidikan terbaik di tempat yang terbaik. Setiap anak memiliki hak yang sama. Mereka berhak mendapatkan pendidikan terbaik di tempat yang terbaik. Maka mereka yang hadir di Pondok Pesantren Allah lah yang menghadirkan mereka, Allah lah yang mendatangkan mereka. Termasuk siapapun mereka yang hadir untuk membantu mereka, memfasilitasi mereka, dan menjadi donatur Pondok Pesantren, mereka juga Allah lah yang menghadirkan. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Anda. Iya, tepuk tangan dong untuk keduanya. Jadi anak saya itu ada 7 ditambah 50. Berarti berapa? 57. Mulai bayi 2 tahun, 4 tahun sampai yang kuliah besar masih ke SMP. Dan mereka anak-anakku semuanya banyak yang tidak punya orang tua dan banyak yang terlantar di jalanan. Ada yang anak jalanan, kemudian dia ada orang yang lewat terus dia ingin ikut. Saya ikut, saya nggak mau di jalanan, saya nggak mau di jalanan. Kenapa nak? Saya nggak mau di jalanan, saya udah bosan di jalanan, saya ingin belajar. Tapi apa daya, mereka tidak punya biaya dan sebagainya. Akhirnya dia ditaruh di Pondok Pesantren Nun di tempat saya sama Bunda Tri. Ya, di sini kepala sekolahnya namanya juga Bunda Tri ya. Ya, Ibu Tri Wulan Cahya Ningsih, yang luar biasa ya. Baik anak-anak semuanya. Nah, kita akan belajar apa hari ini ya? Sholat khusyuk. Wah, sholat khusyuk. Kita bicara tentang sholat, maka tidak lepas dengan sejarah yang mengawali sholat, yaitu apa? 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 Isra Mi'raj.
sebuah peristiwa penting dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa bisa? Nah, itu kalimatnya, yang telah memperjalankan hamba-Nya. Dengerin. Suatu saat ada semut ngobrol. Ada apa? Semut. Ya. Ada semut, ini kok putih banget. Semut, kamu dari mana? Aku dari Palembang. Bohong, kamu nggak mungkin semut dari Palembang nyampe Kudus. Paling kamu orang semut candi gitu. Paling kamu semut candi. Enggak, aku beneran dari Palembang. Lah kok bisa kamu nyampe Singojandi semut? Gini ceritanya. Jadi aku pas main-main di pohon duku, terus aku pas ada di pohon duku, pas ada orang yang manen duku. Nah pas manen duku aku jatuh di buah duku, lalu dibawa di karung itu, dimasukin, dibawa ke mobil. Aku tuh nggak tahu di mana. Tiba-tiba kayak terbang gitu, naik pesawat, duduk, terus aku rame kayaknya di pasar. Nah pas itu ada orang Singojandi beli dulu Palembang, nyampe lah aku di Singojandi. Ya, itulah namanya diperjalankan. Berarti semutnya nggak berjalan sendiri. Kalau kamu berjalan sendiri dari sini sampai ke Demak, capek nggak? Kalau kamu naik mobil diperjalankan sama mobil nggak capek, cepet nyampe. Nah itulah Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, ya dulu banyak yang nggak percaya itu ya kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Tapi karena memang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi semuanya menjadi masuk akal dan kita wajib percaya ya. Nah ini sebagai pengantar saja. Next. Nah, maka ada 3 pelajaran penting dari sejarah Isra Mi'raj yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, berapa pelajaran? 3, nanti diingat-ingat ya. Nanti saya tanya. Yang pertama, sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kolbunya dibersihkan. Ya, siapa yang membersihkan? Malaikat Jibril. Nah, ini poin pertama karena nanti ada kaitannya dengan sholat yang khusyuk ya. Jadi dari perjalanan Isra Mi'raj, pelajaran yang pertama sebelum Isra Mi'raj, apa yang dilakukan? Kolbunya dibersihkan. Ya nanti dijelasin kolbu itu apa ya. Nah, saat Isra Mi'raj ada apa? Turunnya perintah sholat. Jadi waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW menerima perintah perintah sholat. Ya, beda sholat. Nah, yang ketiga apa itu? Nah, enggak kelihatan ya, agak kepotong sedikit. Nah, setelah Isra Mi'raj, maka disitulah ada penguatan akidah. Kita harus semakin yakin kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, alhamdulillah. Yang pertama apa? Pembersihan kalbu. Yang kedua? Yang ketiga? Coba ditutup. Nah, ayo. Tadi kan yang putra sudah, yang putri. Nah, 3 pelajaran penting dalam Isra Mi'raj. Angkat tangan. Turun dulu, ulangi, cepat-cepatan. Cepat-cepatan berdiri. 3 pelajaran penting, berdiri. 1 orang berdiri cepat.
Berdiri, berdiri, berdiri. Yang mau jawab berdiri, yang mau jawab berdiri, yang mau jawab berdiri. Nah ini dulu. Ya. Apa? Tutup bukunya. Lupa. Yang lain siapa? Ya. Yang pertama. Sebelum Isra Mi'raj. Bagus, terus Isra Mi'raj. Ya, yang ketiga. Penguatan akidah ya. Biar gak kecewa yang sudah berdiri dikasih juga. Oh? Yang puasa ya buat nanti kalau buka ya. Siapa yang puasa? Masya Allah, benar-benar ya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk siswa-siswi SD ini. Buka. Nah, lanjut ya. Nah, yang pertama pembersihan kolbu. Tadi yang nanya kolbu itu apa sih? Nah, siapa yang sudah tahu kolbu itu apa? Hah? Hati. Benar kalau gitu. Ya, dengerin. Biar tahu apa itu kolbu. Banyak orang yang mengatakan kolbu itu hati. Kalau bahasa medis, hati itu liver. Ya, liver itu tempatnya di mana? Di sini, nah. Liver itu di sini, ya. Bahasa Arabnya liver, nih dengerin. Bahasa Arabnya liver itu bukan kolbun, tapi kibdun. Itu namanya liver di sini. Padahal kalau kita kadang-kadang bersedih, kata bergembira, yang dipegang mana sini? Alhamdulillah. Atau sedih, ya Allah, gitu ya. Ya. Memang ada yang pegang di sini. Aku lagi bersedih, ya. Di sini biasanya lapar. Nah, gitu. Jadi yang namanya kolbun itu adalah Nah, apa itu kolbun? Lihat yang merah, klik dulu. Nah, klik lagi. Nah, itu namanya kolbun yang berdetak-detak, dedek. Nah, itu namanya kolbun. Jadi kolbun adalah jantung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, idza fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ya, di dalam tubuh manusia ada segumpal apa? Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik daging itu maka baik seluruh tubuh, dan kalau rusak daging itu maka akan rusak seluruh tubuh. Kalau jantungnya sudah nggak berdetak, meninggal. Kalau jantungnya sehat semuanya. Nah, itu yang disebut dengan kolbun jismiyun, jenisnya kolbun. Tapi yang dimaksud di sini adalah kolbun ruhaniyun, tempat ruh kita berada, yang disebut dengan hati nurani. Disebut apa? Nah, jadi kalau hati saja salah, tapi kalau kolbun adalah hati nurani, betul ya. Nah ini, kolbun ini kalau berdetak ya, wah terus klik terus. Kemudian kalau di situ ada lafal Allah, bisa nyambung sama Allah, ya Allah ngasih cahayanya, kemudian terus masuk ke otak kita.
menjadi saraf kita, menjadi hormon kita, dan menjadi imun. Ya, jadi kolbun itu kalau selalu ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyehatkan. Nanti akan kita bahas di pertengahan nanti gimana kita bisa sholat khusyuk dengan menghidupkan kolbun kita. Ya, mau sholat khusyuk? Mau sholat khusyuk? Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, buah dari sebuah hati yang bersih salah satunya adalah kejujuran. Artis yang tampil di video ini adalah semuanya adalah santri-santri pondok pesantren, dan video yang tampil ini pernah menjuarai lomba video tingkat nasional di Jogja. Kita lihat videonya. Walaupun Ustadz atau teman-teman kalian tidak mengetahui kalian melakukannya atau tidak, isilah dengan sejujur-jujur. Baik harus dikerjakan setiap hari, dicatat, dan harus dengan rasa jujur lagi. Dari sholat dua, murojaah, mengalah, bersyukur, dan kalian jelas, anda sudah paham. Faiz lagi ngisi jurnal. Wah, ini semuanya. Berarti kamu ngerjain semuanya? Iya, aku kerjakan semuanya. Gak ada yang bohong atau kamu buat-buat? Kan semuanya betulan. Emang punya kamu dibuat-buat? Enggak, sama gak punyamu. Ya udah, Anda mau pergi dulu ya. Iya. Sholat duha. Iya. Berterima kasih pada Ustadz. Iya. Mengalah. Loh, bukunya sama kamu. Iya, bilang pinjam aku. Tapi aku sudah lama pengen. Sini bukunya. Oh gitu. Ya lah, kan aku udah lama pengen. Ya udah nih bukunya, baca dulu, nanti gantian. Terus aja lah. Lalu apa lagi ya? Kenapa kamu berbohong kepada dirimu sendiri? Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang ikutlah aku. Alhamdulillah, untuk seminggu ini baik sekali. Pertahankan ya, Sofi. Ustadz, assalamualaikum. Mana minta maaf. Waalaikumsalam. Minta maaf soal apa? Afwan Ustadz, jurnal tadi pagi dikoreksi, isinya saya berbuat. Ustaz aja belum mengoreksi jurnal kamu, akan dikoreksi besok pagi. Bagus, kamu jujur sekarang lebih baik. Iya sudah, kamu ganti isinya dengan apa yang terjadi. Walaupun kamu isi seperti itu, Ustaz gak akan marah karena Ustaz tidak tahu. Tapi kamu akan cemas, takut kalau nanti ketahuan karena kamu membohongi dirimu sendiri. Waktu berlalu, aku pun berubah menjadi jujur, ternyata tidak sulit. Di foto ya, namanya juga nyari gambar. Baik, kita lanjutkan ya karena masih semangat semuanya. Yang tadi pertama pembersihan kolbu, saya nggak bahas terlalu detail ya. Itu nanti kalau untuk ustadz-ustadzanya cocok sebenarnya yang pertama. Nah ini karena banyak anak-anaknya, nah kita langsung yang kedua saja. Nah, turunnya perintah sholat. Nah, anak-anak semuanya, ya tadi dibacakan sama ustadz yang baca Quran tadi ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Pertanyaannya, ada nggak anak yang sholat tapi berbohong? Ada nggak di luar sana orang yang sholat tapi dia mencuri? Ya. Ada nggak orang yang sholat tapi dia isengin temennya? Ada nggak?
Janjinya Allah kalau orang sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi faktanya, mohon maaf, banyak orang-orang sana yang di luar sana yang jadi pejabat, mungkin ada sebagian yang sholat tapi juga korupsi, ada yang sholat tapi juga mencuri, ada yang sholat tapi masih belum bisa menahan diri, masih suka iseng loh kan? Oh ya kan? Ya, telinganya temannya diculik-culik pakai pensil gitu. Ya. Ya. Padahal itu juga sholat. Ya. Tapi kenapa banyak orang sholat tapi tidak mampu menahan dirinya? Banyak orang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar. Kenapa? Tidak mampu melawan hawa nafsu. Apa? Tidak khusyuk, masya Allah. Apa lagi? Apa? Tidak hafal. Tidak. Oh, nggak pakai sholat sunnah. Oh, ya. Karena tidak membaca. Membaca apa? Masa sholat sambil membaca? Oh, nggak baca bacaan dalam sholat, ya. Ngentut pas sholat, ya. Ya, kalau ngentut pas sholat ya batal, nah. Ya, masya Allah. Apa? Digoda setan. Apalagi nak? Sama digoda setan. Sama terburu-buru. Nah, ya. Jadi gini, ada orang yang sholat hanya dapat pahala sholat tapi tidak dapat manfaat sholat. Kalau kamu sholat sesuai syarat dan rukunnya, mulai takbiratul ihram sampai salam semua sesuai sah, dapat pahala sholat. Tapi tidak semua orang dapat manfaat sholat. Manfaat sholat diantaranya apa? Mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Itu manfaat sholat. Kenapa kok nggak dapat manfaat sholat? Padahal sholatnya sudah benar. Ya. Karena hatinya, hati nuraninya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu. Atau kata lain tidak khusyuk. Ya. Next. Nah, emang khusyuk itu mudah. Ternyata khusyuk itu juga tidak mudah. Dulu ada sahabat yang dites sama Rasulullah. Ini ceritanya. Suatu saat Rasulullah SAW berada di teras Masjid Nabawi. Nah, ya, bersama para sahabat. Tiba-tiba datang orang Arab Badui. Nah, orang Arab Badui itu orang pedalaman. Ya, yang jaraknya jauh dengan Rasulullah, jarang bertemu dengan Rasulullah. Tiba-tiba datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya ya Rasulullah, bagaimanakah sholatmu ya Rasulullah? Karena kadang-kadang ketika aku sholat ya Rasulullah, pikiranku masih ingat dunia. Mohon saya dibimbing ya Rasulullah biar saya ini bisa sholatnya khusyuk. Karena setiap Allahu Akbar ingat pelajarannya belum ngerjain PR. Setiap Allahu Akbar ingat tadi mau gamenya belum selesai. Allahu Akbar masih banyak yang diingat. Nah, maka kemudian ya Sayyidina Ali tanpa diperintah oleh Rasulullah menjawab, wahai orang Badui, kalau kamu sholatnya seperti itu, sholatmu ditolak oleh Allah, sholatmu gak diterima oleh Allah. Wah, gitu. Lalu Rasul bertanya, wahai Ali, bisakah engkau sholat khusyuk? Bisa ya Rasulullah. Wah, semua sahabat juga percaya kalau kamu bisa sholat khusyuk wahai Ali, nanti aku akan beri hadiah sorban. Kamu boleh milih sorban yang dari Yaman atau dari Syam. Nah, gitu.
tahu, ya, karena sahabat dari Yaman itu lebih bagus ya. Nah, terus akhirnya apa? Sayyidina Ali sholat 2 rakaat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu selesai sholat, ya, Sayyidina Ali ditanya sama Rasulullah, wahai Ali, bagaimana sholat? Dengan agak gemetar Sayyidina Ali menjawab, ya Rasulullah, di rakaat pertama aku bisa fokus pada Allah, di rakaat kedua ternyata pikiranku sudah menentukan pilihan dan pikirkan pula berpikir aku nanti akan milih serban dari Yaman aja kan lebih bagus ya. Jadi Sayyidina Ali saja saat sholat bisa terganggu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana sholat khusyuk ini yang sebenarnya? Apakah kita mampu sepanjang sholat ingat benar-benar sama Allah? Nanti akan kita bahas ya. Nah, makanya ya, sholat itu sangatlah berat ya, dan jadikanlah sholat Masta'inu bisobri wa sholat wa inna halakabiratun ila alaqasiin. Sholat itu berat, sholat itu besar manfaatnya, karena kalau orang sudah sholatnya benar, sudah khusyuk, jaminannya surga. Karena hadiahnya surga, maka untuk mendapatkannya juga tidak mudah ya, kecuali kalau misalnya hadiahnya cuma coklat ya, tinggal menjawab, siapa yang tahu nama saya? Salah. Kurang tepat. Alif Nasruddin Ahmad. Benar, kamu tadi Ali jawabnya. Nah, ini kan pertanyaan yang mudah, hadiahnya cuma coklat. Nah, kalau misalnya surga dengan sholat, dan sholatnya harus khusyuk, wa inna halakabiratun ila alaqasiin. Nah, ini nih definisi khusyuk mulai diterangkan, ini didengarkan ya. Nah, nanti ditanya apakah khusyuk itu ada di surat berapa? Nah, Al-Baqarah 46 menjelaskan orang yang khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau orang itu yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan dia bakal kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah ya, maka orang itu insya Allah akan bisa khusyuk ya. Ya, mengapa khusyuk itu sulit? Ini siswa-siswi UBK ini keren ya, anaknya aktif semuanya. Mau jawab, tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Benar-benar dokternya. Kenapa sholat khusyuk itu sulit? Karena memikirkan hal-hal yang lain. Apa? Nonton HP punya belum selesai, tinggal sholat gitu kan ya. Siapa lagi? Ada yang suka main game sini. Wih, keren juga. Masya Allah. Wah, udah level berapa gamenya lu? Nah, sekarang saya kasih tahu. Nah, untuk yang suka main game, saya kasih tahu. Main gamenya pakai apa? Mainin. Ya. Nih,
saya kasih tahu yang suka main HP. Dengerin. Sekarang itu banyak anak kecil yang sakit jiwa gara-gara kebanyakan lihat HP. Ada yang lehernya, dengerin, kamu nanti ada yang lehernya gini sampai nggak bisa jarak lagi. Jadi pas main game yang gini lagi nggak bisa. Begini nggak bisa. Dan yang lebih parah adalah anak, kalau orang sering lihat handphone seperti ini, karena paparan sinarnya, otak depannya mengecil dan otak depannya rusak. Yang membesar adalah otak belakang. Otak belakang adalah otak reptil, otaknya binatang. Kalau ini otak manusia, kalau otak manusianya sudah rusak, maka sekarang banyak anak yang berani sama orang tua, banyak yang anak ngancam sama orang tua gara-gara nggak dibeliin kuota, banyak anak yang ngancam orang tua karena nggak dibeliin pulsa, karena otak depannya sudah rusak. Yang ada otak belakang, otak reptil, otak binatang, sehingga dia bisa mengancam ibunya. Bu, kalau kamu nggak beli aku kuota, awas ya, tak dorong kamu sampai jatuh. Ya. Bahkan, dengerin, di luar sana, di berita-berita, ada yang anak sampai membunuh orang tua. Ya, dengerin, hati-hati. Yang suka main game dikurangi mainnya, ya, biar otak depannya daruh. Ya, halo, hai, hello. Dengerin, ada anak umur 15 tahun, dia begini aja, nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh, ditanyain nggak mau, ya, kenapa? Karena sarafnya rusak, kebanyakan main game, ya. Kita kembali ke laptop. Hanya tambahan informasi ya, jangan sering-sering main game. Ayo, kita hidup bisa mendistraksi, serba cepat, serba instan, dan tidak bisa menikmati proses. Coba contohnya gini, naik mobil dari Kudus ke Semarang, ya. Tuh, nah. Halo. Siapa yang kalau makan sambil pegang HP angkat tangan? Dengerin. Nah, inilah yang disebut kalau pengen sholat khusyuk. Dengerin, kalau pengen sholat khusyuk, kalian gak akan bisa sholat khusyuk kalau nggak bisa makan dengan khusyuk. Ya, makan dengan khusyuk itu berdoa, dihadapi ini makanannya, satu persatu dinikmati. Enak sekali ayamnya, ayam gorengnya enak, ya, dilihat ada sambelnya, ya. Nah, kalau makannya sambil pegang HP, ya, sambil makan gini lihat HP, sambil makan lihat HP, tahu-tahu nasinya sudah habis, nggak tahu, tinggal sambilnya yang dimakan pedes. Ya, kenapa? Karena makanannya nggak dilihat, makan sambil lihat. Ya, makanya memang kita harus sedikit tapi banyak. Ya. Nah,
Apa kabar semuanya? Ulangi ya. Kalau ditanya apa kabar, pertama alhamdulillah, baru nyebutin itu ya. Alhamdulillah, Biki, Rama, empati, akhlak mulia, takwa. Yes, itu ya. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Biki, Rama, empati, akhlak mulia, takwa. Tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, kadang-kadang juga anak-anak kita tuh nggak nyadar ya, naik mobil dari sini ke Semarang, tahu-tahu nyampe Semarang nggak tahu tadi di Demak ada apa ya, loh, udah lewat masih Demak ya tadi ya, nggak tahu kenapa, karena di dalam mobil pun kita hanya melihat handphone, tidak bisa menikmati perjalanan, tidak bisa menikmati proses. Maka cara sholat khusyuk yang pertama harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk fokus ya, fokus makan, fokus perjalanan, fokus belajar. Nah kan, ya. Maka untuk bisa sholat khusyuk perlu latihan apa? Fokus, sabar. Nah, fokus, sabar. Ya, coba kita lihat. Ya, melatih fokus. Inilah fokus yang sesungguhnya dalam sholat itu ada pada definisi ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak mampu melihatnya, seakan-akan kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholat khusyuk, kalau mau sholat khusyuk, lihat sini semuanya. Coba ya, lihat sini semuanya. Kalau mau sholat khusyuk, biar bisa mencegah dari keusilan, biar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat berarti harus fokus. Fokus dalam sholat itu adalah membayangkan bahwa kita bisa melihat Allah. Tapi karena kita tidak bisa melihat Allah, yang kita bayangkan adalah kita sedang dilihat Allah. Coba kalau misalnya kamu sholat, ada pak gurumu di sebelahmu sholat, atau kamu lagi ujian sholat, kamu akan berusaha sungguh ya, itu kamu masih dilihat pak guru, bu guru ya. Ini kamu bayangin Allah yang memberikan nikmat kamu bisa bicara ya, bisa bicara. Allah yang memberi nikmatmu padamu bisa bergerak ya. Hati-hati kalau mulutnya tidak digunakan dengan baik, tiba-tiba nggak bisa ngomong, bahaya. Nah, jadi ya, sholat yang khusyuk itu fokus yang pertama adalah apa? Kita sholat seakan-akan kita sedang dilihat oleh Allah. Ya, baru itu kita bisa khusyuk. Itu namanya ihsan. Melatih fokus. Ya, ini intinya. Kalau ini nggak didengerin, ya nanti keluar dari sini nggak dapat apa-apa, sholatnya nggak ada perubahan. Ya, ini praktek sholat khusyuknya. Apa ini toolsnya untuk kita khusyuk hanya ada di sini ya. Kalau ini tidak diperhatikan ada dari semuanya ya, nanti
keluar dari sini kita nggak dapat apa-apa. Ya. Kalau kita sholat, ya, pengen khusyuk untuk melatih fokus, walaupun mungkin kita tidak bisa sempurna. Yang pertama, khusyuknya mata menghadap tempat sujud. Menghadap mana? Tempat sujud. Tempat sujud itu di bawah atau di atas? Di bawah. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, mata langsung melihat tempat sujud. Ya. Nggak boleh lagi tolak-tolak ke sana kemari. Ya. Kemudian khusyuknya badan adalah tumaninah. Coba sekarang badannya tumaninah semuanya. Badannya diam, nggak boleh gerak. Badannya diam, nggak boleh goyang-goyang. Duduknya yang baik. Duduknya yang baik. Duduknya yang baik. Belajar tumaninah, badannya belajar diam. Coba bisa bertahan berapa lama? Diam badannya. Melihat ke bawah, seakan-akan melihat tempat sujud. Tumaninahnya badan. Khusyuknya badan itu tumaninah, badannya tenang, santai, nggak tergesa-gesa. Ya, waktunya sujudnya santai, dinikmati. Kemudian barulah khusyuknya pikiran, memahami makna. Kalau ini mungkin kalian belum mampu. Nah, yang terakhir, bagaimana qalbu menyebut nama. Sekarang kita akan latihan qalbu menyebut nama. Posisi diam semuanya, tidak ada yang berbicara. Letakkan tangan kanan di jantungmu. Lagi. Letakkan tangan kanan di jantungmu. Dan semuanya diam, tanpa bicara, mata dipejamkan. Letakkan di jantungmu. Yang pertama, sampai tanganmu merasa ada detak jantung. Matanya dipejamkan, rasakan detak jantung mengalir di tanganmu. Kalau sudah terasa detak jantung mengalir, terasa di telapak tanganmu, detak jantungmu sudah kamu rasakan, sertakan kalimat Allah di dalam detak jantungmu, tidak diucapkan oleh mulut, diucapkan oleh qalbumu. Setiap detak jantung sertakan kalimat Allah, 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 Allah. Nikmati kehadiran Allah di dalam dirimu. Setiap detak jantungmu di situ ada Allah. Allah lah yang menggerakkan jantungmu. Allah yang memberikan nikmat jantung ini berdetak sampai hari ini, sehingga kita masih bisa belajar, bisa hidup. Rasakan setiap detak jantung, sertakan nama Allah. Baik, buka matanya. Buka matanya. Terima kasih, kamu khusyuk banget. Ya. Jadi lihat sini cara sholatnya ya, biar khusyuk. Pertama, ya, hati kita, diri kita meyakini bahwa ini kita sedang dilihat oleh Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, dan kapanpun saja bisa mematikan kita. Ya. Maka ketika kita kemudian sudah Allahu Akbar, takbir, ya, tenangkan badanmu dan detakkan jantungmu tadi, sertakan dengan kalimat Allah yang tidak diucapkan dengan lisan. Lisannya tetap membaca bacaan salat, tapi qalbumu
ada detakan kalimat Allah. Nah ini untuk Pak Guru-guru ini sangat bagus ngajar, walaupun sambil ngajar jantungnya berdetak dengan kalimat Allah sehingga lisan kita terbimbing, yang keluar adalah ucapan-ucapan yang Allah ridhoi. Karena tidaklah mungkin kita mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi ketika kalbu kita di situ terus ada kalimat Allah, Allah, Allah. Mau rapat, mau apa saja, naik motor, naik mobil, aktivitas apapun, kalau kita ingin belajar latihan khusyuk, kita awali dari kegiatan kita sehari-hari, kita coba lebih fokus, lebih tenang, dan sertakan kalimat Allah. Ya. Jadi mau ngapain aja, mau makan, sehingga diri kita ini bisa dijaga dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terjaga dari apa? Bisikan. Coba perhatikan surat An-Nas. Ya. Yang membuat kita tidak khusyuk adalah apa? Ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. Dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Ingat, saking gawatnya bisikan setan ini, saking bahayanya bisikan ini, Allah sampai mensifati dirinya 3 kali di surat An-Nas. Hanya untuk melawan bisikan setan, Allah mensifati sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. Sampai 3 kali Allah menyebut sifatnya hanya untuk satu godaan, yaitu bisikan setan. Maka bisikan ini bahaya. Ya, maka biasanya orang kalau mau sholat ada yang membaca surat An-Nas terlebih dahulu. Ya sebelum dia memulai sholat. Kenapa? Karena bahaya bisikan ini biar pikiran kita lebih fokus. Saking bahayanya bisikan, Allah sampai 3 kali menyebutkan sifatnya. Birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Bandingkan dengan surat Al-Falaq. Ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Hanya satu. Dia mensifati dengan sebagai penguasa waktu subuh. Dari apa? Dari kejahatan makhluk yang diciptakan, dari kejahatan malam yang gelap gulita, dari kejahatan penyihir, dan dari kejahatan orang yang berhenti. Ya. Artinya 4 kejahatan ini, kejahatan makhluk, kejahatan penyihir, kejahatan malam yang gelap, kejahatan orang yang hasud hasad ini, ya, itu masih lebih bahaya dengan bisikan setan tadi. Padahal sehari-hari kita menjumpai kejahatan itu ya dari makhluk Allah, dari orang yang iri dengki, dari gelapnya malam, dan dari orang penyihir. Tapi itu Allah juga cukup pakai satu sifatnya, yaitu dengan mensifati Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu demi penguasa waktu subuh. Tapi giliran bisikan setan yang tidak kelihatan, Allah sampai menyebutkan 3 kali sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ini artinya bisikan yang ada di dalam kalbu kita ini memang luar biasa, ya. Kita harus benar-benar hati-hati. Makanya tadi diajarkan agar diri kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara sholat khusyuk tadi, di dalam kalbu kita setiap detakannya diberikan kalimat Allah. Next. Nah, ini tadi ya kita pelajari tentang kalbu. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu berkomunikasi dengan Allah, Allah berkomunikasi dengan manusia itu melalui kalbu tadi itu. Ya, ketika kalbu tadi itu berdetak, ya, dengan kalimat Allah yang tadi sudah kita pelajari bersama dan kita latihkan, maka kalimat Allah ini akan kemudian nyampe kepada Allah dan Allah akan memberikan cahayanya kepada kalbu kita.
Karena kolbu yang kotor itu tidak akan bisa dimasuki oleh cahaya Allah. Kolbu yang kotor disebabkan dosa, maksiat. Ya. Innal mu'mina idza aznaba kanat nutatun sauda'un fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin itu kalau berbuat dosa, maka dia diberikan nukta hitam, tanda hitam di dalam kalbunya. Kamu berbuat dosa, nggak sholat, ada hitam. Kamu bermaksiat, ada hitam. Kalbu tadi ini terus hitam, menghitam. Kalau sudah hitam, maka dia tidak akan lagi bisa dinasehati. Itu yang disebut dengan dan kalbu mereka sudah dikunci. Dan kalbu mereka adalah kalbu yang sakit. Nah, dan kalbu mereka kalbu marid, kalbu mayit, kalbu yang mati. Itu orang yang sering berbuat dosa tapi tidak pernah dibersihkan kalbunya gelap, dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bahkan dia tidak bisa sopan santun kepada gurunya, tidak bisa sopan santun kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kalbunya sudah gelap, kebanyakan dosa tidak bisa dibersihkan. Maka bagaimana membersihkan kalbunya tadi? Ya ini salah satunya dengan menginstal terus kalimat Allah di dalam kalbu kita, sehingga kalau kalbu kita itu ada Allah, diri kita menjadi tenang. Kalau kita tenang, saraf kita pun menjadi baik, hormon kita menjadi baik, dan itu menjadi imun. Orang yang selalu ada zikir itu insya Allah sehat lahir batin. Ya. Makanya kalau di pondok tadi, di video tadi ada yang zikir la ilaha illallah, aneh seperti itu. Ya, tenang, nanti masih banyak video. Nah, jadi ini ya sumber khusyuk itu ada di sini. Jadi mau mencari khusyuk dengan apapun susah. Mau menerjemahkan Al-Quran nanti malah fokus dengan terjemahan Al-Quran. Maka khusyuk yang sesungguhnya ketika kalbu kita sudah bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu latihannya. Di saat kamu diam kayak gini, latihan sambil ngobrol, sambil ngomong, sambil rapat, sambil belajar melihat guru, latihan kalbunya didekatkan dengan kalimat Allah. Kalau terbiasa gitu, nanti waktu sholat otomatis Allahu Akbar, Allah. Kamu akan berbiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Next. Maka yang namanya fokus itu adalah sadar, utuh, hadir, penuh. Ya. Ini Pak Guru dan Bu Guru, tantangan kita sebagai pendidik, sebagai pengajar adalah bagaimana kita juga sebagai guru bisa sadar utuh, hadir penuh di dalam kelas. Ya, dengan harapan kalau kita sudah sadar utuh, hadir penuh di dalam kelas, kita bisa fokus, anak-anak juga bisa fokus. Ya. Nah, sadar utuh, hadir penuh itu ya cara latihannya ya tadi yang saya sampaikan itu, bagaimana kita makan aja bisa sadar utuh, hadir penuh. Makan, alhamdulillah ini ada lengkap Tanjung atau soto Kudus, masya Allah. Ini 9 ayamnya ini bumbunya terasa banget, masya Allah. Ya gak apa-apa, masa puasa dengan gini aja pengen. Ini ujian bagi yang puasa. Dengerin ya. Padahal apa? Padahal saya cuma enaknya soto Kudus seger. Tapi kok ada yang puasa, emang kalau gitu bisa membuat kita kepingin ya? Coba perhatian. Coba sekarang tangannya gini semua, Ya. Coba bayangin di tanganmu ada jeruk nipis. Nah, tangan kanan megang pisau, jeruk nipisnya diiris, keluar airnya, jeruk nipisnya keluar airnya. Coba dijilat,
Dijilat. Gimana rasanya? Ya, kecut ya. Jadi gini, nggak ada jeruknya, tapi kita bayangin jeruk ipis yang keluar airnya terus kita minum, udah terasa kayak kecut di badan kita. Nah, begitu juga kita dengan pikiran kita, ya, apa yang kita pikirkan itu akan bisa menjadi terjadi dan menjadi kejadian kalau itu dipikirin terus. Maka kalau pengen khusyuk, ya pikiran kita juga harus mikirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus selalu ada zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita sadar? Sudah dijelaskan di surat An-Nisa ayat 43, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu mabuk sampai kamu faham apa yang kamu ucapkan. Perhatikan, ya, biar sadar. Ya, orang mabuk itu sadar apa enggak? Ya, berarti kalau orang mabuk sadar, sholatnya nggak inget, bener nggak? Nggak inget sholatnya, nggak inget sama Allah. Berarti kalau kalian sholat Allahu Akbar, ya, tapi sholatnya juga kayak orang mabuk, ingat gamenya, ingat makanannya, ingat pelajarannya, ingat temennya, masih ingat kemana-mana, berarti itu kayak sholatnya orang mabuk. Maka harus sadar, harus sadar. Baterainya habis. Nah, Jackson soal berlebihan dicoba. Berarti anak semuanya kita lanjutkan. Berarti ya pakai gini, mic-nya enak berarti. Tadi itu mic-nya agak cempreng, sini mic-nya sudah bagus ya. Mari perhatikan di sini semua. Ya. Jadi kalau orang itu sholat ingat apa-apa itu sama dengan orang mabuk. Ingat mainnya, ingat temannya, ingat gamenya belum selesai, ingat pelajarannya, ingat jemurannya kalau ibu-ibu, ya, ingat sandalnya, ya, berarti itu sholatnya masih belum sadar. Maka sholat itu harus sadar. Sadar bahwa kita saat sholat itu menghadap Sang Khalik. Sholat menghadap siapa? Sang Khalik. Sang Khalik itu siapa? Allah. Ya, sadar itu seperti ini. Kalian sadar jadi murid, tugasmu belajar. Sadar jadi guru, tugasnya ngajar. Sadar jadi murid ya harus bersihin ke kelas. Sadar jadi murid ya harus patuh sama guru. Sadar jadi anak ya harus patuh sama orang tua. Sadar jadi orang tua yang harus menyayangi anak. Sadar jadi guru yang harus menyiapkan pelajaran. Ini namanya sadar. Ya, sadar jadi murid ya harus dengerin. Kalau pengen jadi guru ya ngomong di depan. Ngomong di depan. Ya. Terus sholat itu bukan lagi main game di sela-sela waktu. Ya, gamenya aku udah mau habis satu sholat maghribnya nih, tinggal sebentar sholatnya cepet-cepetan. Mau melanjutkan game. Ya, itu nggak bakalan khusyuk. Sholat khusyuk harus benar-benar disiapkan waktu yang sudah ditentukan sholat itu. Ya kalau sholatnya maghrib ya pas waktu maghrib, tidak di pas makan, tengah-tengah makan sholat dulu, ingat makannya, nggak seperti itu. Lagi main game dipotong sebentar, sholat, habis sholat nggak doa langsung main game, itu pastilah nggak khusyuk. Ya, jadi harus benar-benar sholatnya bukan di sela-sela waktu kegiatan. Nah, kita lihat
kita nonton film lagi. Ini film judulnya Latihan Sadar. Latihan Sadar. Ayah ini kok berbeda gimana? Ya beda lah. Kayak pas waktu itu nanti dipeluk sama lu. Sebentar aja lah, nggak ada yang tahu. Astagfirullah, sadar. Fik, boleh duduk. Faiz, yaudah sini duduk. Ana mau nanya nih, hari ini kok kamu berbeda gimana? Ya beda lah, kayak pas waktu itu kamu menyuruh bajunya bukan milikmu, itu kan punya orang lain dan itu tidak ada yang menyuruhmu. Punya Faizin, punya Fahri, dan seharusnya sakit. Loh, ketemu seorang. Dan kemarin kamu mengambil sampah, tidak ada yang menyuruh lagi, dan itu adalah sampah saya. Safik. Ustaz, kenapa kok aku gak merasa capek? Tak mengimami, tak ngajar, tak bangunin santri, dan lain-lain. Semuanya serba di depan dan duluan. Kalau capek pasti pernah, Fik. Tapi tak sadar, Ustaz cukup guru, di buku dan ditiru. Harus bisa melawan rasa bosan, malas, capek. Jadi kamu harus bisa sadar juga, Fik, atas posisimu. Kamu santri, ya harus giat belajar.
Nah, jadi gitu sekarang kita perlu lebih sadar sedang diri dengan segala perbuatan, lakukan suatu dengan sadar penuh hati itu. Apalagi sekarang zamannya teknologi, orang-orang menggunakan teknologi dan dibuat tumpah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan begini kita bisa hidup bahagia. Kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Ayo Fik, apa maksudnya kemarin itu? Pertama, Anda sadar kembali itu tidak merugikan, tidak mengurangi apapun dari diri saya. Lalu yang kedua, saya sadar bahwa ini perlu dijaga. Kejadian yang saya bisa lakukan adalah bersama pada kematian. Safik yang di film itu adalah anak jalanan. Dulu ikut sama saya masuk sejak umur 8 tahun. Sekarang sudah umur 12 tahun ya. Ya, dari 8 tahun sampai 12 tahun dia ikut di pondok pesantren. Dulu dia anak jalanan di alun-alun Jepara ya. Terus kita temui, ternyata ibunya juga nggak mampu, nggak punya rumah ya. Lalu kita bawa ke Kudus mulai umur 8 tahun ya. Dulu anaknya emosional, kalau kesenggol dikit marah-marah sampai matanya merah. Kalau dia nggak berhasil mukul, kepalanya dijepit-jepitin tembok ya, dan seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah Safik sudah tumbuh normal, traumanya sudah hilang. Kemarin saya juga dapat santri anak selebar palsi, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya makan ya disuapin santri yang lain, kalau BAP ya dibawain santri yang lain dan sebagainya. Ya, mandi dimandiin santri yang lain karena memang lumpuh. Nggak ada yang mau menerima panti asuhan, nggak ada yang mau menerima. Dia yatim sejak dalam kandungan, nggak ada yang ngerawat sampai 15 tahun. Alhamdulillah adanya pondok pesantren Nun bisa menampung mereka yang seperti itu. Dulu ada bayi dibuang umur 2 hari ya, ibunya stres ya, ditinggal di klinik di Jepara juga umur 2 hari. Kita ambil, kita rawat, sekarang anaknya sudah umur 4 tahun ya, udah mau 5 tahun ya. Ada yang kemarin anak 4 tahun, ini kan harus bersyukur nih, kasih tahu ya, 4 tahun dibuang ibunya. Anak umur 4 tahun dibuang ibunya karena nggak mampu, merasa nggak mampu. Anaknya ditaruh aja di rumah pamannya, nggak dikasih baju, nggak dikasih apa-apa. Ibunya pergi entah kemana. Untungnya pengurus desanya itu, perangkat desanya kenal sama kami ditelepon dan anak itu diantar. Sekarang ada di Kudus ya. Anaknya pengemis umur 2 tahun dari Malang. Dengerin, dia dijual ibunya 400.000, tidak laku ya. Itu anak bayi yang di lampu merah biasanya bukan anaknya sendiri, itu sewaan. Banyak yang sewaan, dia dari bayi udah disewakan sama ibunya sampai udah gede, udah berat badannya umur 2 tahun, nggak ada yang mau, dijual 400.000, tidak ada yang mau. Dan dia tidak bisa ngomong, jalannya ngetot gini, tangannya gini. Setiap lihat orang bawa tas kresek hitam, orang aneh langsung lari, langsung minta minum. Dulu sering kabur, saya sama Bunda Tri ini sering nyari-nyari kemana anak ini hilang. Pertama datang itu ya, mohon maaf kalau dia BAB karena nggak pernah makan nasi
dikasih obat terus, dikasih makanan yang nggak baik terus, ya itu BAB-nya lengket, dan karena kebanyakan obat itu tadi ya, dibersihkan 5 kali 7 kali tangan masih bau. Karena dia nggak punya bak ini ya, sampai kamu bisa mencium merasakan enak, dia nggak punya rasa, hidungnya nggak bisa merasakan ini bau wangi, ini bau nggak enak, sehingga maaf nih, BAB-nya pun kadang dimakan kalau nggak ketahuan. Itu ada anak yang seperti itu diterlantarkan sama orang tuanya. Ya makanya kalian bersyukur nih, sekolahnya bagus, orang tuanya hebat-hebat. Ya, maka sekali-kali datang ke pondok melihat langsung anak-anaknya. Ya, lihat tambah bersyukur dia. Dulu kemarin ya. Ya, itulah kondisinya ya. Maka kita latih anak-anak itu, termasuk latihan sadar. Ya, bisa ya tadi ya, gimana agar sadar? Kayaknya lebih masuk pakai video anak ini. Ya, kalau sudah sadar bisa sabar. Guru kalau sadar bahwa dia guru ngajar sesulit apapun dia akan sabar. Kenapa? Karena dia menyadari aku ini guru. Orang tua, misalnya saya ingin gendong anak saya nomor 6 namanya Muhammad Sunan Kudus. Nah, masih umur 7 bulan. Kalau anak ini saya gendong, dia suka ngerau-ngerau telinga gini, kulit pipi gitu. Nah, karena anak ini masih 7 bulan dan saya sadar anaknya 7 bulan, saya memang ayahnya, ya wajar anak 7 bulan mukul-mukul kepala, remis-remis nggak apa-apa, nggak marah. Coba kalau nggak sadar, ih kamu kok mukul-mukul ayah ya, nggak sopan. Nah ini yang salah orang tuanya nggak sadar. Kok memang anaknya masih 7 bulan, masih bayi. Ya, sama guru, murid semuanya harus sadar. Kalau sadar nanti bisa sabar. Aku memang masih kelas 3 ya harus sabar, nunggu 3 tahun lagi kelas 6 gitu ya. Lama-lama dulu next. Nah, yang ketiga adalah penanaman akidah. Ya, kita bisa sholat khusyuk kalau akidah kita juga kuat. Nah, gimana cara menguatkan akidah? Kita harus meyakini bahwa akidah yang paling utama adalah la ilaha. Akidah yang paling utama adalah la ilaha. Nah, coba kita kupas sedikit artinya la ilaha illallah. La ilaha itu artinya apa? La ilaha illallah artinya apa? La ilaha illallah artinya apa? Makna Allah. La ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah tinggal satu. Ini itu asli dari Arab, saya baru pulang umroh ya. Nah, besok ada yang mau? Ya gitu. Udah. Nah, jadi ada yang mau angkat tangan, ada yang mau tapi dia mau bergerak. Nah, kalau mau sesuatu itu ya harus bergerak. Nggak bisa hanya kamu mau pintar, mau belajar, enggak. Ya nggak bisa. Harus kalau mau itu juga harus bergerak. Ya. Dan mana ilah, dengerin. Dengarkan mana lagi semuanya. Perhatian. Nah, la ilaha illallah terdiri dari beberapa kata. Yang pertama la itu meniadakan bahwa tidak ada ilaha. Nah, ilaha apa artinya? Mana ilah? Libun. Satunya lagi. Nah, kalimat ilahun itu dari kata alihah dan kata laha. Jadi ilah itu adalah
Segala sesuatu yang dipuja, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan, yang diabdi, yang dilayani, yang diperturutkan, yang disembah, yang dicintai, yang dirindui, yang didamai, yang diharap, yang diingini, yang didekati, yang dicari. Pokoknya segala sesuatu yang mendominasi diri kita itu ilah. Jadi kalau kamu terlalu cinta sama uangmu, bisa jadi uangmu menjadi ilah. Kamu terlalu cinta sama HP-mu, HP-mu jadi ilah. Karena apa? Gara-gara HP-mu kamu sholatnya telat. Berarti HP-mu sudah menjadi ilah. Ya. Maka harus dihilangkan. La ilaha illallah. Tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dirindui, tidak ada yang diutamakan illallah kecuali Allah. Ya. Yang memberikan rezeki adalah yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, yang memberikan kebaikan, yang memberikan ilmu. Coba dijawab yang kompak sama-sama. Ya, yang memberikan rezeki, yang memberikan ilmu, yang memberikan kesehatan, yang memberi makanan, yang memberi semuanya. La ilaha Muhammadur. Jadi semuanya itu dari Allah. Ya, kamu makan, hakikatnya makanan itu dari Allah. Ya, bayangin di badanmu ini ada apa tadi, jantung, ada lambung, ada liver, semuanya pemberian Allah. Nih, saya punya teman, namanya Pak Indra. Pak Indra ini anaknya sakit. Apa sakitnya? Sederhana, matanya yang satu tidak bisa kedip. Coba matanya, coba jangan kedip. Coba jangan kedip, ditahan matanya yang kedip. Ayo, bisa nggak sampai nanti nggak kedip? Nggak bisa. Mata kita kedip, hanya dikasih matanya nggak bisa kedip, habis 100 juta pengobatan. Hanya nggak bisa kedip. Bayangin kamu nggak kedip ini, matanya jadi kering, dikasih obat terus, ya dikasih stimulasi, matanya merah berair karena nggak bisa kedip, akhirnya kering. Hanya karena nggak bisa kedip saja. Kalau Allah perintahkan mata kita berhenti kedip, malaikat coba itu si fulan matanya hentikan kedipnya, ya nggak kedip. Akhirnya dia matanya menjadi sakit. Ya, malaikat coba itu anak itu kok sombongnya minta ampun. Udahlah, gampang. Dia jangan dikasih rasa kebelet. Dia nggak pernah ada rasa kebelet. Tiba-tiba BAB, tiba-tiba pipis. Berarti rasa kebelet itu juga nikmat pemberian Allah. Ya. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Ya, semuanya dari Allah. Ya. Maka akidah yang kuat melahirkan akhlak yang mulia. Kalau kamu yakin semuanya pemberian Allah, maka akhlak kita menjadi mulia. Kalau rezeki yang kita terima yakin dari Allah, maka kita pun tidak sulit untuk mengeluarkan untuk sedekah. Kalau kita yakin tangan yang menggerakkan Allah, tangan ini dari Allah, maka tangan ini digunakan yang baik-baik, jangan digunakan untuk menyakiti temannya. Paham? Dan akhlak mulia melahirkan kebaikan dan kebermanfaatan. Kalau akhlakmu baik, kamu gak enggan untuk menolong orang lain. Ya, kamu lihat temanmu, kok dia kayaknya dari kemarin gak jajan ya. Kamu kenapa gak jajan? Iya, orang tua aku lagi gak punya uang. Oh gitu ya. Kamu lihat uang satumu kebanyakan ya. Udah sini tak traktir. Nah, ini akhlak mulia melahirkan kebaikan. Dan kebaikan itu bisa ditularkan. Kalau kamu melihat temanmu baik, maka kamu bisa tertular menjadi
baik, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, ya. Maka terakhir ya, terakhir tentang kebaikan, ya. Bagaimana kita membantu teman kita lihat. Nah, barang siapa yang membuat satu kebaikan dan diikuti, maka dia akan dapat pahala selamanya. Kalau kamu ngajari temanmu baik, dengerin, kamu biar tahu, gitu ya. Terus dia dengerin. Nah, pas dia dengerin, dia dapat ilmu. Karena kebaikannya dia miliki, dengerin. Dia dengerin, terus dia tahu, oh iya, caranya sholat khusyuk itu seperti ini. Maka dia akan selamanya mendapatkan pahala. Selama dia bisa memahami tadi itu, dia dapat pahala. Tapi kalau kamu ngajari keburukan, maka selamanya kamu juga dapat dosa. Nah, terakhir mari kita lihat video kebaikan itu. Lihat lagi. Terakhir. Baik, guna Andalkan dia ya ke hijrah. Nah, kamu anak baru ya? Ya, Taufik Rafa. Yaudah ikut anak yuk. Ini kamar 2, ini kamarmu, dan ini juga kamarku. Pada bapak dan saya ya, karena Ustaz tadi di pojok sana tadi dari lemari saya. Oh iya, kamu kelas berapa? Kelas 5 ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi semuanya dilakukan oleh orang tuaku juga. Ya Allah, tolong mudahkan semuanya. Loh, pada kemana semua? Sini ayo makan. Kenapa kan nyuci sendiri? Yalah, siapa yang mau nyuciin? Yuk. Sini. Ayo cuy, gak susah kok. Bisa kan? Ya. Yuk, dah. Ya bro. Halo. Kamu santri baru ya? Ana Wahyu, salam kenal. Ana Farhat, salam kenal. Kita piketnya bareng ya. Kamu di rumah biasa bersih-bersih nggak? Belum pernah. Ya udah yuk kerja. Ana ngepel. Ya udah kita berdua nyapu. Sulit nggak? Dan kok Sing tenanan ya, Dek.
potong-potong ayatnya pendek-pendek bisa, mau disuruh diulangi 10 kali bisa, mau 20 kali bisa, dan orangnya di HP itu nurut, dia mau aja disuruh ulang-ulang ya, dan nggak capek-capek ya. Kalau kita jadi guru kadang capek, suruh ulangi saja, ulangi capek. Nah kalau di aplikasi ini suruh ulang 100 kali juga dia nggak capek, malah seneng pahalanya banyak katanya gitu ya. Nah bisa saja dicari di Google Play Store Hatam itu yang buat adalah Ustaz Abdul Latif, dan di Pondok Pesantren Nur kita pakai aplikasi itu untuk menghafal anak-anak. Ya, kalau lagi kosong gini itu diulang-ulang tuh. Jadi saya sendiri bisa hafal karena dengerin anak-anak diulang-ulang. Jadi saya sendiri hafalannya juga nggak terasa karena dengerin anak-anak hafalan. Tahu bisa surat Al-Mujadalah gitu ya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Itu saya nggak pernah hafalin, tapi karena sering diputar, sering mendengarin anak-anak hafalan, hafal sendiri. Ya, itulah kelebihan aplikasi Hatam ya. Barangkali kalau ada program pakai audio itu bisa. Ya. Next bro. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak semuanya, klik dulu. Nah, ini kesimpulan terakhir ya. Hidupkan kolbu dengan melatih fokus, sadar dan sabar untuk mendapatkan sholat khusyuk, akidah yang kuat dan akhlak yang mulia. Yuk dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Hidupkan kolbu dengan melatih fokus, sadar dan sabar untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, akidah yang kuat dan akhlak yang mulia. Tepuk tangan. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk Ustaz Alif. Bagaimana sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Alif? Nah, sebelum kita masuk ke acara yang terakhir, coba kalian tanya, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari pelatihan hari ini? Cara sholat khusyuk, apa lagi? Fokus, ya itu pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan materi hari ini? Harus sholat khusyuk. Sebelum mendapatkan pelajaran hari ini, sholat kalian sudah khusyuk apa belum? Sudah apa belum? Karena sudah mendapatkan materi hari ini, maka sholatnya harus lebih khusyuk lagi ya. Silakan nanti bisa dipraktekkan mulai sholat zuhur dan seterusnya. Oke, siap sholat khusyuk. Oke, baik. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Namun sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Ustaz Alif yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Baik, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita akhiri acara pagi hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti keluarnya awal tunjuk yang sudah rapi, yang sudah khusyuk. Oke. Kami akhiri dulu dengan salam.